dengan membawa hijab. Iya. Iya, ini membuat angka 8. Ini ada ehonya. Salam goceng, 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 goceng. Perabotan goceng, si goceng, si goceng, perabotan si goceng. Hai guys, banyak yang bertanya ke kami, apa sih kelebihannya, apa sih keuntungannya dagang perabot goceng. Nah ini nih, ini yang perlu diketahui beberapa teman-teman yang mau jualan perabot goceng. Nah oke. Nah, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel Perabot Goceng, silahkan subscribe dulu guys. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kami semangat membuat video-video terbaru untuk kalian guys. Oke, langsung saja, yaitu kelebihan atau keuntungan dagang perabotan serba goceng. Nah, gini guys, kalau kalian berjualan atau dagang perabotan atau jualan apa aja deh, kalau itemnya banyak sekali, kalian harus berpikir berapa modalnya, berapa yang mau dijual. Nah itu kalian harus menghafalkan, berpikir pakai logika matematika. Tetapi kalau perabotan goceng, nah ini tidak perlu menghafalkan semua barang, yang penting goceng, barang semuanya goceng. Yang kedua, nggak perlu pusing hitungnya, karena satu barang goceng, dua goceng, tinggal ngaliin goceng. Nah seperti itu, jadi simple, nggak terlalu pusing banget kalau mau main perabot goceng itu. Itu yang kedua. Nah yang pertama tadi, kita tidak perlu menghafalkan semua barang. Yang kedua, cara ngitungnya gampang, nggak terlalu susah, tinggal ngitung jadi. Nah seperti itu. Terus juga kalau perabot goceng itu kelebihannya, ketika kita mangkal itu kita tidak perlu teriak-teriak terlalu kenceng, tinggal kita panggil goceng itu ibu udah pada keluar. Kelebihannya gitu. Jadi peluangnya itu dikerumunin lebih banyak ketimbang jualan perabot yang biasa. Nah jadi mendatangkan ibu-ibu atau ibu-ibu supaya kerumun itu lebih cepat, seperti itu ya. Dan berikutnya masalah omset. Nah omsetnya nggak usah diragukan. Kalau masalah omset gocengan mah nggak usah diragukan, nggak usah khawatir, udah pasti besar guys. Minimal 1 juta sehari itu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat ya. Tapi keuntungannya gimana? Keuntungan dari omset itu, nah memang omsetnya nggak kecil, untungnya nggak kecil, tapi omsetnya gede. Omset gede, untung kecil, tapi gede juga. Nah itu guys. Terus juga kelebihan atau keuntungannya berjualan goceng itu ini guys, apa itu namanya, tidak merintis. Nah tidak pakai yang namanya merintis. Jadi saat kalian mau jualan perabot goceng, tinggal panggil teriak pakai toa goceng, itu ibu udah berkerumun, udah pasti dapat duit, nggak pakai ngerintis, nggak pakai punya pelanggan pun pasti dapat duit. Kalau perabotan yang lain, jualan yang lain pasti pakai ngerintis, pakai harus punya langganan. Tapi kalau goceng nggak. Nah itu mungkin yang sekilas bisa kami sampaikan untuk kelebihannya guys. Nah mungkin bagi teman-teman yang mempunyai kelebihan apapun ataupun yang berpengalaman yang dalam hal ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Silahkan berkomentar apa aja kelebihannya selain yang kami utarakan. Nah terus apa sih kelemahannya, terus apa kekurangannya berjualan perabot goceng itu. Nah ini juga teman-teman harus ketahui nih, harus diketahui bahwa kelemahannya juga ada guys. Yang pertama udah pasti kelemahannya atau kekurangannya cuman untungnya kecil ya, untungnya sangat kecil guys ya, nggak banyak, maksimal juga paling-paling di angka 20% ya, ada bisa lebih, ada sih memang ada yang lipetan juga ada, tapi kalau dipukul rata semuanya itu hanya 20%. Karena kayak ember biasanya kalau toko atau mobil keliling biasa kan bisa dijual 10.000 satu atau mungkin 15 dua, kita kan jualnya goceng, jadi untungnya tipis ya, untungnya tipis. Tapi
Tapi kembali lagi omsetnya memang gila-gilaan. Walaupun untung kecil, omsetnya gede juga, kita untungnya jadi gede juga. Nah seperti itu. Yang pertama kelemahannya yaitu untungnya kecil. Yang kedua yaitu kelemahannya saat kita kehilangan barang, guys. Saat kehilangan satu atau dua barang itu berasa banget, ya. Mungkin ibu-ibu ada yang nggak bayar, atau ibu-ibu lupa nggak bayar, atau kita salah ngitungnya waktu pengembalian atau ngitung waktu pembayaran. Nah ini berasa banget, ya, sangat berasa banget. Itu kehilangan satu barang, ya, atau dua barang kehilangannya memang kita sangat berasa banget. Terus juga kelemahannya itu, nah ini yang penting. Saat ibu-ibu belanja udah di atas 50.000 biasanya minta bonus tuh. Minta bonus, padahal keuntungan kita 20%. Kalau 20% itu ya sekitar, kalau modalnya 4.000 kita untung modalnya 4.200 kita untung 800. Nah saat ibu-ibu beli 10 macam kan berarti 50.000 itu. Nah untungnya kita 800 dikalikan 10 cuma 8.000. Saat ibu udah belanja 50.000 minta bonus 1. Nah, kacau itu. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Jadi kita harus pintar-pintar memberikan bonus yang penting harganya kecil, yang harganya sekitar 1.000 modalnya, ya, modal 1.000 atau 1.200 kita masih mending. Tapi kalau udah ngambilnya udah harga 5.000, aduh kita kacau. Apalagi ibu-ibu udah belanjanya 50.000, barangnya yang diambil gede-gede, dia merasa udah banyak. Nah ini yang bawa belur ini. Teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus antisipasi itu. Nah, itu kelemahannya ketika ibu-ibu minta bonus. Nah, ini yang sering terjadi ataupun sering yang dialamin oleh pedagang-pedagang para goceng. Belanja 20.000 minta bonus, belanja 20.000 minta bonus. Masih mending kalau belanja 200.000, belanjanya 20.000, 30.000 minta bonus. Aduh, kacau. Begitu yang diambil baskom ember untuk cuma berapa rupiah doang, 400 rupiah, 300 rupiah, diambil barangnya. Nah ini yang perlu diantisipasi beberapa teman-teman. Nah ini kelemahan ini teman-teman harus memikirkan. Nah yang berikutnya yaitu mengenai operasional. Nah operasionalnya goceng ini lumayan jauh, guys. Bukan jauh, operasional terlalu besar karena belanjanya jauh. Nah, kami ada di Gandoang Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kalau kalian ada di luar kota sana, mau main ke sini, operasional terlalu besar, guys. Ya, biaya operasionalnya terlalu besar. Jadi teman-teman harus pikirkan saat mau bermain goceng. Kalau belanja di tempat kami, itu harus kalian pikirkan, hitung benar-benar matang-matang bahwa operasionalnya ini utuh. Ya, keuntungan 20% biaya operasional pengambilan barang ke sini tuh kalian harus hitungkan apakah itu nutup atau enggak, ya. Nah, itulah kelemahan dari perabot goceng. Nah, kalau keuntungannya ya tadi saya bilang tadi. Nah, terus berikutnya teman-teman, sebenarnya untung realnya berapa sih goceng? Nah, tadi udah saya bilang bagi teman-teman yang bertanya itu bahwa perabot goceng untung realnya itu rata-rata 20%. Terus ada yang di bawah itu nggak ada. Kalau nggak dipukul rata-rata ya ada juga yang keuntungan cuma 10%. Ada yang 12%. Tapi ada juga yang untung 150%. Ada yang 200% juga ada. Nah itu yang menyejukkan jiwa, menyejukkan mata jiwa. Nah sorry itu guys. Nah bagi kalian pokoknya kalau memang mau bertanya sesuatu, mau bertanya ataupun mau tanya-tanya aja boleh, silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab dalam waktu 1 atau 2 hari. Ketika langsung saya baca ya langsung saya balas, kalaupun enggak paling 1-2 hari baru saya balas di kolom komentar. Nah itu aja, biarlah ini membantu teman-teman yang mau buka usaha perabot goceng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam goceng, goceng, goceng. Si goceng perabotan serta